Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, khususnya di hari Selasa ini, para sobat trading semua. Saya akan membagikan update selanjutnya, di mana update ini di hari Selasa ini untuk melihat close candle mingguannya 2 hari kemarin, gimana pergerakan Bitcoin ini akan melaju kemana, dan diperkirakan kemungkinan rintangan-rintangan apa saja yang akan Bitcoin jalankan nanti. Istilahnya kita berspekulasi, menganalisis istilahnya keberadaan market sekarang. Oke, gitu aja. Dan sekarang kita balik lagi ke CMC market cap. Di sini per hari ini itu hari Selasa untuk Bitcoin atau keseluruhan total market cap ya. Di sini di 17.000 triliun ya rupiah. Bicara untuk rupiahnya, sekitar ada penurunan sekitar 2,70%. Dan khusus Bitcoinnya sendiri itu per 1 jam ini atau 24 jam terakhir ini mengalami penurunan sekitar 4,44%, dan 7 hari penurunannya sekitar 5,17%. Dan untuk trending di minggu ini istilahnya ada Atrium ARB itu mengalami penurunan 10%, XRP mengalami kenaikan 4,25%, dan Shibon Inu itu mengalami kenaikan 10,77%. Ya, di sini kita bisa lihat sekarang ada penurunan khusus Bitcoin. Semoga ini tidak terlalu parah. Dan kalau kita melihat untuk fundamentalnya, info beritanya untuk hari ini, ya coba kita refresh dulu. Ini untuk hari ini istilahnya itu dari retail sales Februari yang tadi pagi ya, itu mengalami kenaikan 0,2% untuk negara Australia. Dan untuk yang selanjutnya, ini belum ada kegiatan aktual ya. Kita baik lagi untuk kegiatan marketnya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini untuk kegiatan marketnya khusus Bitcoin. Ini di weekly candle, sempat 2 minggu terakhir Bitcoin ini menunjukkan ya candle besarnya 2 minggu terakhir ya. Dan minggu kemarin terbentuk candle doji, di mana candle doji ini seperti doji dragonfly ya, di mana doji dragonfly ini menandakan shadow bawahnya lebih panjang dibandingkan shadow atasnya, yang merupakan ya bisa jadi bisa ada penurunan dulu. Nah, tepatnya di sini, apabila di sini akan ada pullback balik ke atas, kemungkinan dia akan ke atas. Bisa jadi doji ini seperti spinning top, tapi kalau spinning top sedikit ada body agak tebal ya. Kalau di sini benar-benar doji, ya bisa jadi doji dragonfly di sini sebutnya. Doji candle bullish ya. Tapi kalau di atas biasanya dia bearish dahulu. Nanti ketika minggu depannya kemungkinan candle barunya ini akan bullish. Dikarenakan apabila di sini ada tekanan untuk pembelian atau bayarnya lebih kuat, demand-nya lebih bertahan di sini, dia akan menuju naik kembali posisi di sini. Nah, dan kalau ini kuatnya di sini, dia akan ke sini dulu ke harga 29.600. Kita menunggu ke harga 29.600 di sini. Ya. 29.600 ini dulu. Setelah itu baru ke 37. Tapi kalau bicara volume mega falling wedge ini, yang saya bilang inilah falling wedge mega yang terdiri ibaratnya terbesar lah ibaratnya mega itu. Ini dari
kalau kita hitung dari volume, bicara volume ya, kita di sini bicara volumenya itu sekitar menunjukkan apabila ada kegiatan kenaikannya, apabila dihitung di sini itu minimal banget dia akan ke 49.300. Kalau dari candle mingguannya bisa jadi bisa hitungan bulanan ya. Di sini bisa hitungan bulanan. Kalau secara investor, untuk sistem investor atau investing kita pengen naruh aja, kita tunggu kemungkinan nyampe sampai 49.000. Karena namanya market pasti fluktuatif dulu ya, diajak naik dan turun, naik dan turun. Ya ibaratnya zigzag dulu, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, baru menuju ke sana. Biasanya market berdemikian. Nggak langsung menuju tujuan sana langsung, tidak ya. Market pasti akan zigzag dahulu, bisa turun, bisa naik, bisa turun dan bisa naik. Karena membentuknya higher low dan higher high dahulu. Dan kalau kita lihat, ini kan bicara secara mingguan ya. Kalau mingguan kita bisa melihat tadi, di sini kita bisa membahas dari candlenya ini, yaitu candle Doji Dragonfly. Kalau bicara candlenya ini ada di bawah, posisinya seperti hammer ini, contoh istilahnya, dia akan membentuk bullish panjang. Tapi karena ini posisinya di atas, kemungkinan dia akan turun dulu, dan apabila di sini penurunannya sesuai dengan, di sini ada diamond pertahanan lah istilahnya ya, pertahanan, di sini ada pertahanan juga. Nah, kemungkinan kalau emang dia kuat, dia akan pullback balik minimal setengah candle dari yang sekarang. Baru candle untuk minggu depannya, candle barunya, dia bisa akan melewati dulu ke 29.600 itu. Dan kita lihat untuk candle daily-nya, kalau kita lihat candle daily-nya, kita terbentuk bullish angle pink ya. Kalau kita lihat di sini bullish angle pink jam 7 tadi pagi, bullish angle pink ya, kategorinya candle hammer tapi bodinya lebih besar dibandingkan candle sebelumnya yang hijau. Jadi memakan candle hijaunya lebih panjang dibandingkan candle hijau ya. Jadi candle merahnya lebih besar dan lebih panjang bodinya dibandingkan candle sebelumnya itu candle hijau. Nah, otomatis menandakan karena pembukaan marketnya di bawah candle merah ini, mau nggak mau dia akan turun dahulu minimal ke 26.500. Di sini ya 26.500, maksimal ke 25.260. Atau terakhirnya di 24.180. Kenapa saya bilang demikian? Karena di sini banyak tahanan atau diamond ya. Di sini dan di sini. Ini yang akan ibaratnya bisa jadi untuk menuju ke bawah lagi sangat kecil ya kemungkinan. Kemungkinan dia akan pergerakannya seperti ini. Naik, ini baru mantul lagi. Menuju ke 29.730. Tujuan akhirnya kemungkinan dia akan ke sini dulu ya. Ya, ke 29.700. Setelah melampaui penurunan dulu sampai 24.100 atau 25.260. Dan karena kan kalau kita lihat di candle weekly-nya sama ya, dia ada penurunan juga di sini, dan candle kecilnya juga masih ada penurunan di sini. Apabila ada tahanan dia akan pullback balik, tapi kalau emang tidak bertahan dan beritanya juga fundamentalnya sangat mengacu kepada FAD, ya mau nggak mau Bitcoin akan turun kembali, itu bisa ke 24.100. Dan apabila kalau kita lihat di 4 harinya, 4 jamnya, sorry. Nah, ini masih yang saya tafsirkan kemarin ke rising wedge pattern ya. Pattern
penurunan, dimana kalau kita lihat dari volume penurunannya dia, di sini kita bisa lihat maksimal bisa ke 26.100 atau 26.500. Jadi ke sini dulu atau ke sini. Kalau bicara dari volume penurunannya dia. Untuk atau maksimalnya ke 25.251. Nah, ini sesuai dengan daily-nya tadi yang kita udah perkirakan ke sana. Dia akan ke sini dulu, pullback dulu, baru dia akan naik menuju ke 29.800 atau 29.700 ya, ke sini. Dan kalau kita lihat lagi untuk mendekati perkiraan itu benar atau tidak, ya di sini untuk menekankan ibaratnya pergerakan, di sini sempat Bitcoin itu jatuh di harga, nah di sini di harga 26.500, habis itu dia pullback kembali, pullback sampai harga 27.300. Nah, setelah itu dia akan mencoba breakout dulu ya. Mencoba breakout. Nah, kita lihat di sini, kalau kita gariskan di sini, ya. Dia akan tembus dulu untuk ke sini. Ya, untuk ke 27. Kalau untuk di hariannya ke sini ya, ke 27.200 dahulu. Untuk per 1 jamnya. Setelah itu dia baru akan menuju ke 28, masih 29. Atau 28.900 atau 29 lah. Nah, ini ada namanya garis trendline, di mana dia harus menembus dulu menuju ke 27.200. Karena yang saya perkirakan kemarin, ini di sini kita ada namanya ascending channel ya, mau nggak mau pasti pattern penurunan berlawanan. Nah, sekarang terbentuk falling wedge kecil, ya, falling wedge kecil di mana dia menembus kalau kita hitung secara volumenya. Nah, di sini baru langsung naik ke sini atau ke 27.200. Oke, gitu aja sobat trading. Semoga bisa membantu, dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan tolong dukung dan supportnya dari like, subscribe, dan komen apabila ada saran dan kritiknya. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.